Selamat datang kembali dalam pembelajaran PKN, materi kerjasama dan organisasi untuk kelas 7 semester 2 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita menginjak ke bab 5. Oke, jadi kita akan membahas apa itu kerjasama dan organisasi sebelum kita membahas lebih jauh dan lebih detail lagi pada aplikasinya dalam berbagai lini kehidupan. Kata kerjasama sudah sering kita dengar tentunya, tetapi apakah kita benar-benar mengetahui makna kata ini? Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih orang untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi ketika di situ ada tujuan yang sama yang hendak dicapai oleh sekelompok orang, maka sekelompok orang itu melakukan suatu kegiatan untuk mencapainya. Tujuan juga bisa berarti masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian, karena ini adalah pelajaran PKN, apa tujuan bersama dalam skala negara ya? Mengingat kita membahas tentang kewarganegaraan. Dan apa tujuan ini sehingga kita harus bekerja sama untuk mencapainya supaya terwujud. Apa sih tujuannya? Nah, kita simak dulu kerangka berpikir tujuan nasional apa yang kita upayakan selama ini. Kita tengok ke belakang ya secara historis. Pada masa penjajahan, di mana masing-masing wilayah Indonesia belum setuju, ya masih berbentuk kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah yang terpecah-pecah, itu dijajah oleh penjajah yang relatif sama. Paling lama kita memang dijajah oleh Belanda. Nah, pada masa penjajahan itu, disadari atau tidak, Indonesia masih terbagi-bagi dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang memang melakukan perlawanan. Tetapi walaupun dilawan dan diusir, penjajah itu masih bisa kembali. Nah, di sini akhirnya muncul kesamaan nasib, sama-sama merasa ditindas dan ingin lepas bebas dari penjajah. Akhirnya bersatu sebagai suatu negara. Sehingga memasuki pada masa perjuangan dalam skala negara. Karena tidak tahan dengan pedihnya dijajah, akhirnya memilih untuk lebih baik pedih berjuang lah untuk mencapai cita-cita bersama yaitu merdeka. Nah, di masa kemerdekaan ini akhirnya semuanya bersukaria karena sudah tidak dijajah lagi. Nah, tinggal yang terakhir ini nih, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan susah payah oleh para pejuang kita terdahulu. Dan inilah yang menjadi tujuan nasional kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ingat, tanpa adanya Pancasila dan Undang-Undang 1945, maka perjuangan para pendahulu kita sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan tidak akan berwujud seperti negara yang kita duduki sekarang ini. Untuk itu, kita mempertahankannya dengan mewujudkan masyarakat yang adil makmur berdasarkan konstitusi negara. Dan tujuan nasional ini dicapai dengan upaya pembangunan nasional yang ada 4. 1. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Di sini maksudnya adalah segenap bangsa Indonesia, artinya orang Indonesia yang masih ada sekarang, yang masih hidup, yang masih menjadi warga negara Indonesia. Dan seluruh tumpah darah Indonesia, di sini maksudnya adalah para pendahulu yang memperjuangkan negara Indonesia atau para kakek nenek dan bapak ibu kita yang sudah mendahului kita. Contohnya, praktek melindunginya adalah kalau pejuang itu ada taman makam pahlawannya sendiri, atau ketika
kakek nenek atau buyut kita yang pernah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tetapi dimakamkan di tempat pemakaman umum atau tempat pemakaman Islam, itu di nisannya biasanya ada bendera merah putihnya. Nah, kemudian untuk anak cucunya atau keturunannya, utamanya yang saya ketahui itu pahlawan nasional, yaitu mendapatkan hadiah atau mendapatkan tanda terima kasih dari negara. Nah, itu praktek melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Selain melindungi, juga memajukan kesejahteraan umum. Ini ditujukan pada yang masih ada sekarang, yang masih hidup di dunia. Prakteknya itu dengan meningkatkan kualitas kesehatan atau sarana transportasi, kemudian memudahkan akses pendidikan, akses informasi, sehingga masyarakatnya sejahtera. Tidak berhenti sampai di situ, negara atau pembangunan nasional juga berupaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, kenapa ini juga termasuk upaya pembangunan nasional? Karena mencerdaskan kehidupan bangsa adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda untuk menyambut tongkat estafet dari generasi tua yang nantinya juga ada masa pensiunnya. Jadi negara tetap terus berjalan, sistem pertahanan negara tetap berjalan, sistem pendidikan juga tetap berjalan. Selalu ada regenerasi dengan sumber daya manusia yang cerdas, yang update dengan perkembangan di dunia. Nah, 3 poin ini adalah upaya pembangunan secara internal kalau dilihat dari sifatnya ya, yaitu menguatkan negara. Dan yang nomor 4 adalah kalau sudah kuat, negara itu bisa ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia, tentu saja berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dulu sekali waktu ada konflik di daerah Timur Tengah, tepatnya di negara Lebanon, itu negara kita, Indonesia, mengirimkan pasukan perdamaian di negara Lebanon. Jadi tentara itu dikirim ke sana untuk menjaga hak-hak warga sipil supaya tidak mendapatkan kekerasan. Dan keempat upaya ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Jadi ada dasarnya dan itu berdasarkan pada ini konstitusi negara. Jadi upaya pembangunan nasional itu sebanyak 4 poin ini tetap berdasarkan pada dasar negara dan konstitusi negara. Oke, tujuan nasional itu yang sudah kita bahas tadi hanya akan tercapai dengan syarat setiap warga negaranya wajib melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, ini yang nanti akan dibahas lebih detail pada materi selanjutnya. Dan semangat kerjasama masyarakat itu terwujud atau kelihatan dalam kegiatan gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah aktivitas kerjasama dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sebagai tujuannya. Tetap ya pada konsep kerjasama, dan sikap ini diartikan sebagai penyelesaian suatu masalah secara bersama-sama dan menikmati hasilnya secara adil. Dan gotong royong ini merupakan perwujudan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar punya dasar negara tapi tidak ada implementasinya, itu enggak. Ini kita ada praktek dalam kehidupan kita di masyarakat, yaitu gotong royong. Selanjutnya, dalam gotong royong itu ada suatu kesadaran. Artinya, kenapa sih kita kok bergotong royong? Setidaknya, pertama karena kita adalah makhluk sosial, di mana saling membutuhkan satu sama lain.
Dan yang kedua adalah memang hidup secara wajar. Artinya sudah sewajarnya manusia itu hidup bersama-sama. Karena sifat dasarnya adalah saling membutuhkan satu sama lain, maka wajar kalau manusia itu hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Jika kalian mempelajari kedokteran jiwa, ilmu psikologi, atau sosial science lainnya, ada suatu gangguan kepribadian yang disebut gangguan antisosial. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan konsep hidup secara wajar. Itu termasuk dalam gangguan ya. Kenapa disebut demikian? Karena memang sewajarnya manusia itu hidup bersama-sama dengan yang lainnya. Jika ada yang memiliki sifat antisosial, maka orang tersebut mengalami gangguan kepribadian antisosial. Kemudian gotong royong dalam kebudayaan daerah itu punya istilahnya masing-masing. Saya ambil contoh di 4 pulau besar di Indonesia, atau setidaknya 4 pulau yang memiliki ciri khas. Yang pertama adalah pulau yang kita tempati, yaitu Pulau Jawa. Dalam tradisi masyarakat Jawa, ada gotong royong yang dipraktekkan dalam kegiatan gugur gunung dan sambatan. Di sini bedanya adalah kalau gugur gunung, goalnya adalah menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Misalnya ada jembatan roboh, kerja bakti. Nah, itu kan hasilnya dinikmati bersama-sama karena itu adalah fasilitas umum yang terganggu, kebersihan yang harus dijaga, seperti itu. Jika sambatan itu adalah lebih mengarah ke anggota kelompok, jadi individunya, misalnya tertimpa musibah, entah itu kematian anggota keluarganya, atau kebakaran, atap rubuh. Nah, itu masyarakat berbondong-bondong untuk membantu. Nah, itu contohnya sambatan. Kalau di Bali, itu ada sistem masyarakat yang namanya subak. Nah, subak ini adalah sistem khusus pengairan sawah. Tapi bentuknya dalam organisasi kemasyarakatan ya. Prakteknya itu petani di sawah yang sistemnya terasering itu butuh diairi, butuh air irigasi. Nah, itu diatur dalam sistem subak di mana petani itu dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompoknya menerima distribusi air irigasi yang adil. Begitu pula di Sumatera ada istilah Manunggal Sakato dan Sikaroban, dan di Sulawesi ada istilah Mapalos. Kemudian, setidaknya menurut Sujono Sukanto atau seorang sosiolog, ada 3 bentuk kerjasama antar kelompok di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah bargaining atau tawar-menawar. Di sini goalnya adalah kerjasama yang melahirkan perjanjian. Entah itu nanti bertukar barang, jasa, kekuasaan. Nah, itu ada kesepakatannya. Kemudian yang kedua adalah cooptation. Di sini saya nilai sebagai pasif ya, jadi kerjasama secara sukarela menerima unsur baru dari pihak lain dalam suatu kelompok atau organisasi supaya menghindari konflik. Jadi biar tidak ada ketegangan di dalam kelompok, maka menerima saja suatu perintah atau anjuran. Contohnya begini, di lingkungan kampung, kalau keluar rumah harus memakai masker. Nah, kesediaan setiap warga untuk memakai masker saat keluar rumah itu sudah termasuk cooptation, atau ya sudah diterima saja peraturan itu. Kalau kita tidak memakai masker dalam lingkungan tersebut malah memicu konflik. Yang terakhir adalah coalition. Nah, istilah ini sering kita dengar dalam berita yang bertemakan politik, yaitu kerjasama antar organisasi yang punya tujuan sama, tetapi ada batasannya sehingga tiap organisasi tidak kehilangan identitasnya. Sederhananya begini, ada kelompok di dalam
kelompok. Ada macam-macam kelompok kecil di dalam satu kelompok besar. Yang mana kelompok besar ini punya tujuan. Gitu. Kemudian di sini ada organisasi ya. Organisasi ini punya kesamaan dengan kerjasama. Bedanya adalah organisasi diartikan sebagai sistem kerjasama. Sudah bukan sebatas aktivitas saja, dia sudah termasuk ke dalam sistem antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Dan ini adalah prinsip organisasi. Pertama, di situ pasti ada pembagian kerja. Pembagian kerja berdasarkan pada prinsip right man on right place. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang itu atau anggota organisasi memiliki keahlian yang sama, memiliki kompetensi yang sama, itu tidak. Contohnya seperti ini, orang yang pandai berhitung dan teliti lebih cocok ditempatkan pada keuangan atau bagian kasir, karena memiliki kecerdasan angka, kemudian dia teliti juga. Nah, ini berbeda dengan orang yang kerjanya tidak memerlukan ketelitian yang tinggi, seperti operator ini misalnya, operator yang sifatnya umum. Itu tidak perlu terlalu memerlukan ketelitian yang tinggi. Kemudian ada pembagian wewenang, karena wewenang ini berhubungan dengan tanggung jawab, yang mana tanggung jawab ini nantinya dipertanggungjawabkan pada yang memberi perintah. Jadi organisasi ini lebih ke arah struktur dan cara kerja ya. Jadi supaya kerjasamanya itu lebih berkesinambungan dan berkelanjutan. Nah, kemudian di dalam organisasi juga perlu ada ketertiban dengan pemberlakuan tata tertib. Kemudian yang terakhir, dan ini juga penting, adalah semangat kesatuan. Karena tanpa adanya semangat kesatuan, maka organisasi tersebut bisa hancur dari dalam atau bubar. Oke, insya Allah itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa pada pembahasan detail praktek kerjasama dalam berbagai bidang selanjutnya. Cek description box untuk mengetahui masing-masing deskripsi atau video penjelasan tentang sistem-sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Sampai jumpa.